Kristi, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, sehat Ibu Ike. Bagaimana kabarnya Ibu Ike hari ini juga? Puji Tuhan baik juga Ibu. Bagaimana, ada perlu Ibu? Iya Ibu. Jadi maksud saya kedatangan hari ini untuk bertemu dengan Ibu Ike. Saya hari ini ingin mewawancara Ibu Ike. Saya ingin menimba ilmu dari Ibu Ike yang selama ini sudah menjalankan kepemimpinan di SD Negeri Allah. Barangkali Ibu Ike mau berbagi ilmu dalam mengambil keputusan selama ini, terutama yang berkaitan dengan dilema etika. Oke, siap. Nah, jadi langsung saja ya Bu ya. Pernahkah Ibu mengalami persoalan paradigma etika selama Ibu menjalankan menjadi pemimpin di SD Negeri Allah ini? Pernah Ibu, pernah berkaitan dengan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika itu pernah saya alami. Dan khususnya berkaitan, contohnya itu berkaitan dengan penegakan peraturan dan rasa kasihan atau empati dengan guru maupun murid-murid. Selama ini nih, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan mental? Untuk mengidentifikasi apakah permasalahan yang ada itu dia tergolong masalah bujukan moral, karena kalau moral berarti berkaitan dengan ada yang benar, ada yang salah. Namun kalau lebih ke dilema etika berarti kedua masalah itu punya nilai kebenaran, yang dari pihak sebelahnya itu benar, yang pihaknya itu sebelahnya itu benar. Oh iya ya. Selama ini bagaimana Ibu akan menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Ibu yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Mungkin untuk permasalahan seperti itu langkah-langkah Bu. Langkah-langkahnya ya saya perlu mencari tahu dulu toh akar permasalahannya Bu. Setelah itu setelah mencari tadi akar permasalahan, saya akan, kalau ada dua pihak yang berbeda ya tentu melakukan pendekatan. Setelah tahu akar masalahnya apa, kita lakukan pendekatan dulu. Setelah pendekatan sudah ada, sudah tahu dia punya akar permasalahan, ya setelah itu baru saya coba mencari informasi lagi, pertimbangan-pertimbangan lain lagi. Setelah itu saya akhirnya kumpulkan, kemudian berakhirlah sebuah keputusan yang tentu keputusan itu bukan hanya untuk kepentingan sebelah pihak, tapi bisa menjawab kepentingan bersama, khususnya kepentingan di sekolah ini. Jadi harus dalam menyelesaikan suatu persoalan itu harus ada langkah-langkahnya, prosesnya, ya. Jadi harus ada analisisnya, tidak segampang itu saja sampai di hasil akhir, tidak seperti itu ya Bu ya. Tidak instan lah. Iya. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Hal-hal yang saya anggap efektif ya seperti tadi saya mengidentifikasi, kemudian karena kedua kasus ini atau masalah ini punya dua nilai kebaikan, kebenaran, jadi harus ada yang harus, tapi mungkin ada yang lebih lebih menjurus kepada sesuatu yang dianggap penting. Contoh maksudnya dua kasus ini tapi kan punya nilai kebenaran yang sama, harus ada dipertimbangkan dulu kira-kira dari kebenaran ini mana yang lebih menjurus kepada tujuan, lebih mendekati tujuan sekolah ini, kepentingan ini. Jadi dari dua kebenaran ini harus dilihat lagi apakah yang satu itu benar tapi lebih menjawab kepentingan sekolah, atau dia tidak terlalu menjawab. Jadi tidak langsung, sekalipun punya dua nilai kebenaran tapi masih ada hal yang perlu dipertimbangkan, disaring lagi untuk menentukan sebuah keputusan. Jadi harus lebih selektif ya Bu ya. Iya. Karena cukup berat Bu, punya dua nilai kebenaran kan, sama-sama benar tapi harus diidentifikasi lagi seperti itu. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika nih Bu? Ya, mungkin tantangan pertamanya
karena tadi kan ibu kasusnya itu punya nilai kebenaran. Yang kedua, secara pribadi saya juga harus menempatkan diri, tantangan itu diri saya. Ini pribadi saya harus bisa mengesampingkan kepentingan pribadi, kepentingan diri. Jadi yang diutamakan itu kan kepentingan sekolah ini karena sebagai pemimpin. Jadi saya tidak boleh lebih pro kesini, tapi kepentingan itu yang diutamakan. Jadi itu tantangannya itu ya. Kemudian yang kedua, karena punya nilai kebenaran yang sama, jadi harus lebih, kayak tadi Ibu Risti bilang, harus lebih selektif lagi untuk mengambil keputusan. Ini itu ya. Keadilan harus diutamakan ya Bu ya. Iya. Nah, selanjutnya nih Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema keputusan ini? Oke, kalau dalam sekolah yang membantu menurut saya kita sebagai guru, kepala sekolah dan guru itu kan rekan sekerja untuk mencapai tujuan. Jadi untuk mengambil keputusan berkaitan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan lingkungan ya, teman-teman guru menjadi sumber informasi juga bagi saya. Kemudian ketika sudah informasi, mungkin ring pertama itu teman-teman guru. Ini ketika ada permasalahan yang mungkin sebagai dalam sekolah kami tidak menemukan jalan keluar, mungkin ada informasi, mesti kita dapat kerjasama, minta bantuan dari mungkin yang lebih di atas kita, dapat pengawas dan lain sebagainya, atau rekan kepala sekolah yang lain. Kita saling bertanya untuk mendapatkan pendapat, saran untuk kita mengambil keputusan. Jadi dari bawah dulu ya Bu, dari sekitar dan bertingkat ya, bertingkat ya dalam mengambil keputusan itu. Kalau sudah tidak bisa lagi baru mencari orang yang lebih berpengalaman ya Bu ya. Nah, dalam mengambil keputusan nih Bu, biasa Ibu sering menggunakan yang mana nih? Misalnya ada yang berbasis hasil akhir, berbasis peraturan, ataukah rasa peduli nih Bu yang sering Ibu gunakan nih dalam selama ini dijalankan ini? Kalau dalam mengambil keputusan ya seperti tadi Bu, orientasi kita kan kepentingan sekolah, orientasi kita kan tujuan. Berarti untuk mencapai tujuan harus ada proses yang dilalui kan Ibu. Jadi untuk mencapai tujuan itu ada aturan-aturan yang harus kita ikuti, kita jalani untuk mencapai tujuan. Nah, mungkin dalam pelaksanaan pelaksanaan aturan itu, nah itulah mungkin ada hal-hal yang di luar kendali kita. Maka mungkin dibutuhkanlah kita Ibu bilang dilema etika seperti itu. Ada hal-hal yang mungkin kita mengalami kelonggaran karena aturannya sudah ada, tapi kondisinya seperti ini. Jadi sebagai pemimpin kita mampu untuk berpikir bagaimana strateginya supaya aturan ini terus jalan untuk menunjang kita mempunyai tujuan sekolah, kepentingan sekolah. Jadi berbasis peraturan dulu, kemudian menggunakan tujuannya ya Bu ya, hasil akhirnya seperti apa. Baik Bu. Dan yang selama ini nih Bang, kita dari awal sampai akhir yang dari Ibu sudah sampaikan ini nih, pembelajaran seperti apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini dalam mengambil keputusan, terutama yang berkaitan dengan dilema etika nih Bu? Sebenarnya banyak sih yang saya pelajari berkaitan dengan pengambilan keputusan, karena setiap keputusan kan punya risiko Bu. Dan sebagai pemimpin ada keputusan yang mungkin baik tapi ada yang tidak disenangi. Jadi mau baik atau tidak baiknya keputusan seorang pemimpin pasti ada saja yang tidak menyukai. Dan karena itu untuk mengambil keputusan yang saya pelajari, saya harus tahu dulu, harus identifikasi seperti yang tadi, harus tahu dulu masalahnya itu apa, harus tahu dulu akar masalahnya. Jadi butuh tidak langsung kita langsung ambil keputusan, identifikasi dulu, kita cari tahu dulu akar permasalahannya apa. Dan setelah itu kita lihat yang bermasalah itu siapa-siapa, dan kemudian kayak tadi mencari informasi dan akhirnya bisa melahirkan sebuah keputusan. Sekalipun keputusan itu bukan mengecewakan banyak pihak, tapi keputusan itu orientasinya untuk kepentingan sekolah. Tujuannya itu saja, bukan tujuan pribadi, bukan tujuan golongan, tapi tujuan kepentingan sekolah. Mungkin itu yang saya pelajari terkait dengan dilema etika yang Gusti maksudkan. Iya Bu. Jadi
pelajaran yang saya petik nih ibu selalu melihat dulu kasusnya seperti apa, kemudian dianalisa, kemudian dampak-dampaknya terhadap kasus tersebut, kemudian harus mengutamakan kepentingan bersama, kemudian ibu harus mengesampingkan kepentingan pribadi, terus kemudian ibu selalu merefleksikan kembali kasus-kasus dan cara penyelesaiannya ya Bu ya selama ini nih. Baik Ibu, terima kasih Bu, kegiatan wawancara hari ini sangat berarti, sangat bermanfaat sekali untuk saya ke depannya. Terima kasih banyak, luar biasa Ibu sudah mendukung saya selama ini, kemudian Ibu bersedia meluangkan waktu hari ini, terutama pengalaman yang Ibu bagikan hari ini sangat bermanfaat. Saya mohon pamit Ibu, saya akan melanjutkan kegiatan saya. Terima kasih Bu, selamat siang Ibu Ike. Terima kasih juga, sukses. Terima kasih, amin. Selamat siang Bapak. Siang. Terima kasih ya Bapak hari ini sudah meluangkan waktu untuk saya hari ini, untuk saya menimba ilmu dari Bapak, dari yang selama ini Bapak menjabat di PAUD, sehingga saya ingin menimba ilmu dari Bapak supaya Bapak bisa membagikan pengalaman yang Bapak pernah lakukan pada saya. Ya, terima kasih. Kita saling membantu, saling menolong di dalam bidang pendidikan ini untuk menolong ataupun demi kepentingan anak bangsa sebagai generasi penerus. Ya, terima kasih Bapak. Nah, tujuan saya wawancara yang hari ini Bapak, saya ingin menimba ilmu tentang yang berkaitan dengan dilema etika nih Bapak. Langsung saja ya Bapak. Iya. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bapak? Baik, jadi kita mengidentifikasi kasus-kasus ini sudah tentu bahwa pertama-tama kita melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi dan pada khususnya mulai dari siswa itu sendiri ketika masuk sekolah. Sudah tentu contohnya seperti anak-anak ini kalau masuk dengan sistem sekarang ini pendaftaran itu kita harus melalui dapodik. Nah, dapodik ini membutuhkan seperti akte kelahiran, identitas anak itu sendiri. Kalau tanpa akte kelahiran atau mungkin kartu keluarga, berarti anak itu tidak terdaftar. Sehingga memang kita harus pakai, dan kebanyakan anak di sini banyak yang tidak belum memiliki akte kelahiran atau mungkin masuk dalam kartu keluarga. Kenapa? Banyak orang tua atau keluarga yang belum menikah. Belum menikah. Yang belum menikah di sini sudah tentu bahwa salah satu syarat orang tua di kita di bagian timur sini itu berkeluarga harus adat. Nah, kebanyakan mereka kawin di luar pernikahan adat, maka itu orang tua banyak tidak mengizinkan untuk menikah secara gereja begitu, sehingga anak jadi korban. Dan ketika mereka mau daftar masuk, sudah tentu bahwa identitas anak-anaknya belum jelas, saya mengarahkan mereka. Kalau memang belum dapat kesempatan untuk menikah, berarti mengurus kartu keluarganya menggunakan nama ibu saja. Tapi kalau nama bapak masuk, berarti harus ada akte nikah. Nah, ini mungkin salah satu yang saya bisa menolong. Bapak berarti dalam hal ini menggunakan paradigma etika keadilan lawan rasa kasihan ya Bapak ya, ingin menyelamatkan anak tersebut sehingga Bapak juga harus menerima mereka ya. Nah, selanjutnya nih Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan ini Bapak? Iya, jadi sudah itu kalau saya mengambil keputusan, saya hadirkan artinya kedua orang tua yang bersangkutan, yang kedua juga pendidik atau di sekolah itu sendiri. Jadi sudah tentu
apalagi kalau anak-anak yang menyangkut dengan mau tamat melanjutkan ke SD begitu. Ada banyak orang tua yang mungkin karena pengaruh ekonominya sehingga mereka tidak membayar iuran dalam 1 tahun, sehingga anak itu jadi korban. Jadi biasanya saya harus libatkan mereka untuk artinya menyatakan sikap, termasuk guru-guru yang ada. Dari tadi aktenya juga tidak ada, tetapi kita berusaha untuk ada. Yang kedua, dia sudah mengikuti pendidikan selama 1 tahun untuk melanjut ke SD. Orang tuanya karena masalah ekonomi akhirnya tadinya dia sertifikatnya gurunya tahan karena selama itu pendidikan di sini tidak sempat membayar iurannya itu. Maka di situ saya minta dengan orang supaya anak tidak jadi korban, biar kita kasih masuk ke SD dulu, melanjutkan ke SD. Berarti Bapak dalam hal ini Bapak selalu memprioritaskan siswa dulu ya Bapak ya. Kemudian setelah itu Bapak mengambil keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan seperti itu ya Pak. Oke Bapak. Selanjutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengatasi masalah tadi Bapak? Prosedurnya seperti apa? Oh iya. Jadi prosedurnya yang saya lakukan selama ini atau langkah yang saya menentukan itu, saya menentukan sebab-sebab masalah apa ini, masalah yang terjadi, yang terlibatnya siapa-siapa, baik itu orang tua ataupun guru atau pendidik itu sendiri. Saya kumpul mereka untuk mencari solusi, ya. Jadi untuk melihat dari sudut pandang dalam mengambil suatu keputusan harus saya dilibatkan mereka sehingga itu kita tanggung jawab bersama-sama, sehingga tidak merugikan satu dan dua. Bapak sedang melakukan dalam hal ini Bapak melakukan analisa dulu ya Bapak ya. Analisa, kita harus mengadakan analisa dulu, sehingga dalam analisa kasus itu sudah tentu bahwa kita menentukan solusinya, jalan keluarnya. Iya betul Bapak. Jadi tidak sekedar langsung tujuan akhir ya Bapak, jadi semua melibatkan banyak hal ya Bapak di sini. Nah selanjutnya nih Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika nih Bapak? Hal-hal yang sudah tentu bertentangan di sini dalam mengambil keputusan, di mana kita melihat supaya menguntungkan kedua belah pihak, baik orang tua itu sendiri, bahkan dari pihak satu pendidikan atau kita punya kelompok bermain itu sendiri, sehingga tidak merasa rugi. Bapak selalu mengutamakan kepentingan siswa, kemudian tidak istilahnya pro pada satu pihak begitu ya Bapak ya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata krala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ataukah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak selama ini jalankan? Baik, jadi terima kasih. Untuk masalah-masalah ini sudah tentu saya mengidentifikasi itu atau menganalisa masalah itu apakah ringan atau berat. Kemudian saya menentukan langkah-langkahnya. Sudah tentu bahwa saya menentukan jadwal supaya kesiapan orang tua, kesiapan guru, sehingga sudah tentu di dalam melibatkan mereka juga kita harus saling menghargai untuk bisa dapat menerima keputusan. Kalau saya sendiri tidak bisa, tetap saya harus bikin jadwal sehingga saya mengundang mereka dan kita sama-sama mencari jalan keluar. Kesepakatan begitu ya Bapak ya. Baik Bapak, luar biasa. Nah selanjutnya nih Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika nih Bapak? Terima kasih. Jadi untuk menentukan atau untuk mempermudah dalam mengambil keputusan, sudah tentu bahwa saya melibatkan di mana sebagai pendidik yang berprofesional dan menghargai dan menerima keputusan-keputusan daripada hal-hal ataupun masalah-masalah yang dialami oleh anak itu sendiri, bahkan orang tua. Jadi saya melibatkan mereka. Iya Bapak selalu melibatkan pihak luar ya Bapak ya, luar biasa. Nah selanjutnya nih Bapak,
dalam prinsip pengambilan keputusan nih Bapak biasanya ada 3, yaitu berbasis hasil akhir, berbasis peraturan, dan berbasis rasa peduli. Biasanya tuh yang Bapak sering gunakan nih yang mana nih? Hasil akhirnya atau peraturan dulu ke hasil akhir, atau tiga-tiganya Bapak biasa laksanakan, atau bagaimana ya Bapak? Ya, jadi dalam mengambil keputusan ini sudah tentu bahwa tiga-tiganya saya pakai. Iya. Saya pakai itu artinya bahwa ada hal yang sudah tentu membutuhkan kepedulian, kita pakai juga. Karena itu kalau kita sesuai dengan aturan, ada hal yang tidak bisa, tetapi ada rasa kasih sayang bagaimana anak itu masa depan sehingga tidak jadi korban. Iya, betul Bapak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi nih, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak selama Bapak mengambil keputusan dilema etika nih Bapak? Sudah tentu bahwa pengalaman yang saya alami ini termasuk kita ya, biasanya yang korban itu anak-anak. Sehingga pengalaman ini saya ambil untuk menolong bagi mereka ya, yang sudah tentu hampir setiap tahun banyak mengalami masalah yang sama. Anak-anak mengalami masalah yang sama, sehingga sudah tentu bahwa kalau kita tidak peduli, maka yang jadi korban anak itu sendiri. Kadang-kadang orang tua dia lepas tangan, dia bilang persetan mau sekolah atau tidak, tetapi kita sebagai pengelola sudah tentu kita memperhatikan ya bagaimana akhir daripada tujuan akhir daripada masalah itu sendiri, itu kita bisa memberikan jalan keluar. Iya. Baik Bapak, luar biasa. Terima kasih Bapak. Semoga kegiatan wawancara hari ini bermanfaat bagi saya untuk kedepannya Bapak. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu. Dan hal yang saya dapatkan hari ini bahwa setiap kita mengambil keputusan itu harus mengutamakan kepentingan murid, kemudian harus bisa dipertanggungjawabkan ya Bapak. Terima kasih Bapak, selamat siang. Selamat, semoga sukses. Amin, terima kasih.